Selamat pagi semua. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Esranti Sinaga dengan NIM C0D0240062. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Jadi, konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kewajiban ini biasanya digunakan untuk membiayai investasi besar seperti pembelian aset tetap atau ekspansi usaha. Contoh kewajiban jangka panjang itu ada utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang sewa jangka panjang, dan utang hipotek. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Rumus dasar dari ekuitas ialah aset dikurang liabilitas. Ekuitas mencerminkan kepemilikan dan kekayaan bersih sebuah perusahaan. Komponen ekuitas yang pertama ada modal di-store atau modal saham, ada agio saham atau tambahan modal di-store, laba ditahan, cadangan, dan dividen. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan komponen penting dari rencana pembiayaan jangka panjang suatu organisasi. Perusahaan atau bisnis membutuhkan utang jangka panjang untuk digunakan dalam pembelian aset modal atau untuk berinvestasi dalam proyek bisnis baru. Kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuannya untuk membayar kewajiban jangka panjang. 1. Modal pemegang saham. Modal pemegang saham atau ekuitas pemegang saham adalah jumlah dana yang disetorkan oleh pemilik atau investor dan laba ditahan yang menjadi hak milik pemegang saham setelah dikurangi total kewajiban perusahaan. Komponen ini menunjukkan nilai buku bersih perusahaan dan tercantum di sisi pasifan raca, mencakup modal disetor serta akumulasi keuntungan. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang di masa depan akibat perbedaan temporer kena pajak, di mana beban pajak akuntansi saat ini lebih kecil daripada beban pajak menurut aturan fiskal. Ini adalah kewajiban yang ditunda, di mana perusahaan membayar lebih sedikit pajak sekarang, namun akan membayar lebih besar di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang adalah fasilitas kredit dengan tenor pelunasan di atas 1 tahun. Biasanya digunakan untuk kebutuhan dana besar seperti KPR, kendaraan, atau modal usaha dengan cicilan lebih ringan. Namun total bunga lebih tinggi. Tenor pinjaman ini bervariasi dari 1-5 tahun hingga 25 tahun. Pencatatan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi bersifat final dengan tarif sebesar 10% bagi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap per April 2021 dari jumlah bruto bunga. Penerbitan obligasi memotong pajak saat pembayaran bunga atau diskonto, menjurnal sebagai utang pajak dan menyetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Berikut jurnal khususnya. Yang pertama itu saat pengakuan beban bunga dan pemotongan PPh atau akhir periode pembayaran. Jurnalnya yaitu beban bunga obligasi di debit, kasnya di kredit, dan utang PPh pasal 4 ayat 2-nya di kredit. Contoh yang kedua itu saat penyetoran PPh ke kas negara maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, itu jurnalnya utang PPh-nya di debit, kasnya di kredit. Dan yang ketiga saat pencatatan diskonto, jika ada selisih nominal lebih besar dari harga perolehan, maka jurnalnya yaitu amortisasi diskonto obligasi di debit dan utang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 di kredit. Selanjutnya yaitu pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Pencatatan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham di Bursa Efek adalah final dengan tarif 0,1% dari nilai bruto transaksi. Pemotongan dilakukan oleh penyelenggaraan Bursa Efek melalui perantara perdagangan efek atau broker saat pelunasan.
Tambahan 0,5% dikenakan jika saham tersebut merupakan saham pendiri karena bersifat withholding tax atau dipotong oleh pihak ketiga. Pajak langsung dipotong oleh broker dari nilai penjualan. Berikut pencatatan akuntansinya. Yang pertama itu saat jurnal penjualan saham. Jurnalnya yaitu kas di debit, beban pajak PPh pasal 4 ayat 2-nya di debit, investasi saham atau harga perolehan itu dikredit, dan keuntungan penjualan saham jika mengalami keuntungan itu dikredit. Jadi sekian presentasi saya pada saat hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata saya mohon maaf, dan apabila materi yang saya paparkan pada saat ini kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan.